Shalom Bapak Ibu semuanya, hari ini saya Evan akan menyanyikan kebangkitan yang besar. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan, diselamatkan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera, salam sukacita, salam kekuatan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tadi kita telah bersama-sama memuji Tuhan bersama Heaven yang menyanyikan pujian kebangkitan yang besar. Haleluya. Pujian tadi terambil di dalam kitab suci yang ada di Yoel. Mari kita mau membaca sama-sama Yoel 2 ayatnya yang ke-28 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku Tuhan akan mencurahkan rohku, roh Tuhan ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Haleluya. Kebangkitan yang besar. Dan tadi kita telah membaca Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Perikop ini berjudul Hari Tuhan. Di hari Tuhan ada berkat yang luar biasa. Ada berkat rohani. Tadi kita sudah membaca. Biarlah ini menjadi perenungan kita, biar kita rindukan kalau sebentar kita akan mengakhiri tahun 2023 ini, biar kita minta berkat Tuhan. Sebagaimana dikatakan tadi, Tuhan akan mencurahkan berkatnya atas semua orang. Haleluya. Berkat-berkat spiritual Tuhan curahkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, semuanya yang di dalam Tuhan. Berkat rohani, berkat spiritual Tuhan curahkan. Kenapa Tuhan curahkan berkat-berkat rohani bagi kita semua anak-anaknya? Supaya ketika rohani kita, spiritual kita diberkati oleh Tuhan, maka secara rohani, secara spiritual, gereja Tuhan juga dapat mentransferkan berkat-berkat yang dari tanda Tuhan tersebut. Haleluya. Berkat spiritual dikatakan untuk semua orang. Ada yang tua, ada berkat bagi anak muda, ada berkat bagi teruna-teruna. Untuk semua orang yang di dalam Kristus. Haleluya. Berkat rohani bagi kita semua. Berkat rohani juga tidak membedakan kasta, Bapak Ibu. Dikatakan anak-anakmu, dan di ayat 29 juga ke atas hamba-hambamu. Jadi tidak ada perbedaan. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Tuhan mencintai semuanya, mencintai anak-anaknya, dan Dia memberkati umatnya dengan berkat-berkat rohani. Kenapa diberkati anak-anak Tuhan? Diberkati dengan untuk bernubuat, mendapat mimpi, semuanya
dipakai oleh Tuhan ketika anak-anak muda mendapatkan nubuatan dari Tuhan. Pesan-pesan Tuhan yang harus disampaikan kepada orang-orang. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang semua. Haleluya. Berbahagialah kita yang terus merindukan berkat-berkat rohani penuh atas hidup kita. Haleluya. Kebangkitan yang besar juga terjadi berkat materi. Bukan hanya sekedar berkat rohani saja, tapi secara materi juga Tuhan berkati. Yuk kita baca di Yoel 2 ayat yang 23 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku Tuhan akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku, tentara Tuhan yang besar, yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sambut berkat-berkat rohani bagi gereja Tuhan. Kita sambut juga berkat-berkat materi bagi umat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri tahun 2023 ini, kita bersyukur kita boleh melewati tahun 2023 ini di dalam penyertaan Tuhan. Dan kita percaya di tahun 2024 juga kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Berkat-berkat bagi rohani kita, supaya ketika rohani kita diberkati, secara rohani kita juga gereja Tuhan dapat mentransferkan perkara-perkara rohani bagi orang-orang sekitarnya. Dan Tuhan juga rindukan berkat-berkatnya buat anak-anaknya secara materi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua di tahun 2024. Mari, bagaimana sikap kita menyambut berkat Tuhan? Kita mau belajar ya Bapak Ibu. Kita baca di Hosea 6 ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Hosea 6 ayat yang ke-3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Haleluya. Ini pesan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri tahun 2023 ini, berusahalah bukan hanya sekedar mengenal, tapi berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan kita. Kalau kita di tahun 2003 ini belum begitu sungguh-sungguh mengejar pengenalan kita kepada Tuhan, ayo
kita mau akhiri tahun 2003 ini, kita mau berkomitmen, Tuhan, aku mau mengakhiri dan aku mau akan mengawali tahun 2024 ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Aku akan memperbaiki saat teduhku. Aku akan memperbaiki pembacaan firman-Ku yang kemarin mungkin bolong-bolong. Antara membaca dan bolongnya, lebih banyak bolong-bolongnya. Aku akan memperbaikinya, Tuhan. Mari kita berkomitmen. Dan Tuhan disukakan orang-orang yang mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Supaya ketika kita sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, pribadinya, maka kasih-Nya, berkat-berkat-Nya, anugerah-Nya, penyertaannya semakin limpah atas hidup kita. Haleluya. Yang kedua, Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yuk kita mau baca. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Perikop ini berjudul bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di abang pintu. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya, haleluya. Biarlah ini juga menjadi pesan Tuhan kepada kita. Kalau kita mungkin diizinkan untuk menghadapi persoalan, kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan di tahun 2023 ini. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita dan menyuruh kita untuk bersabar. Jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, tadi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya membaca sesuatu kata-kata, kalimat tentang sabar. Bunyinya demikian Bapak Ibu. Sabar itu tidak mudah. Ya Bapak Ibu, sabar itu tidak mudah. Sabar itu mungkin dapat merobek hati kita. Sabar itu bisa jadi kita mengalami hinaan. Sabar itu kita bisa merasa kesepian. Sabar itu kita bisa tersenyum sambil menutupi air mata kita. Sabar itu menangis, menunggu jawaban Tuhan. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Kata-kata ini diakhiri dengan suatu kalimat yang luar biasa. Dikatakan, tapi ingat, Tuhan selalu bersama orang yang sabar. Haleluya, haleluya.
Tuhan selalu bersama orang yang sabar. Mari kita katakan sekali lagi. Tuhan selalu bersama orang yang sabar. Haleluya. Ini pesan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri tahun 2023, kita mau bersabar. Kalau firman Tuhan katakan bersabar dalam penderitaan, sambil menantikan kedatangan Tuhan, kita mau bersabar. Kita mau bertekun di dalam Tuhan. Kita tidak mau lemah di dalam Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan. Kita bersabar karena Tuhan selalu bersama orang-orang yang sabar. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, poin yang ketiga. Ini kalau Tuhan menjadikan ada berkat secara rohani, juga berkat bagi materi kita. Namun ada yang mencoba menghambat berkat-berkat Tuhan atas kita. Ada yang dapat menghambat berkat-berkat yang Tuhan sesungguhnya akan berikan untuk kita, tapi dihambat. Ayo kita mau baca di Yeremia 5 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. 24, maaf. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita. Ini salah satu penghambat berkat Tuhan. Karena di dalam hati kita tidak mau ada rasa takut kepada Tuhan. Lanjut. Yang memberikan hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Haleluya, harusnya kita menikmati panen Tuhan. Tapi karena tidak ada takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan itu terhambat. Kita baca yang ayat yang ke-25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Haleluya. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Haleluya, ini teguran yang penuh kasih. Teguran yang penuh kasih Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga Dia menyampaikan apa yang perlu kita perbaiki. Yaitu tadi, hati kita ditegur dengan kasih Tuhan. Ayo nak, biar hatimu semakin takut kepada Tuhan. Jangan engkau bergagah dengan kekuatanmu sendiri dan mengabaikan takut kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Ada berkat yang menghalangi berkat untuk rohmu, berkat untuk materimu, karena engkau tidak takut akan Tuhan. Dan tadi dikatakan kesalahanmu, ketidaktaatan kita bisa juga menghambat berkat Tuhan. Saya tidak tahu yang sedang saudara hadapi. Perintah Tuhan untuk saudara taat kepada sesuatu, saya tidak tahu. Bapak, Ibu, Saudara semua pasti sedang berurusan dengan Tuhan sendiri. Tuhan ada perintah khusus untuk bertaat. Biarlah teguran yang penuh kasih ini mengingatkan kita untuk taat. Jangan memberontak. Kesalahanmu itu, karena ketidaktaatanmu itu bisa menjadi penghambat berkat-berkat Tuhan. Dan dikatakan yang ketiga, dosamu itulah yang dapat menghambat hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri tahun 2023 ini,
kalau engkau masih menyimpan dosa, Tuhan telah memberikan tegurannya dengan kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya sangat dikasihi Tuhan, sehingga Dia mau menegur kita, mengingatkan kita dengan firman-Nya. Mari, jangan tinggal di dalam dosamu. Bereskan itu. Bereskan itu. Tuhan ingin memberkati kerohanianmu lebih lagi. Jangan dihambat dengan dosa-dosa yang belum saudara bereskan. Secara materi Tuhan juga akan buka jalan. Tapi yang menghalangi doa-doa kita, berkat-berkat Tuhan, mungkin salah satunya adalah dosa kita yang belum dibereskan. Biarlah kita mau akhiri tahun 2023 ini dengan bersama-sama mengatakan, ada kebangkitan yang besar bagi hidupku, bagi kerohanianku, dan aku akan mentransferkan berkat-berkat rohani bagi sekitarku. Dan kalau aku diberkati oleh Tuhan dengan materi-materi, aku mau bersyukur dan aku mau jadi berkat. Kalau Tuhan memberkati, aku mau menjadi berkat, menyalurkan berkat-Nya bagi kemuliaan-Nya, supaya nama Tuhan dimuliakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.